Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedulurku, pada penyemprotan hari ini sebenarnya tidak ada perbedaan menjauh dari penyemprotan kita sebelumnya. Hanya saja pada penyemprotan ini kita lakukan satu pergantian dari amunisi saja. Maka pada penyemprotan kali ini kita lebih fokus untuk penggunaan set PT Keep Grow untuk tanaman padi kita. Dan ini adalah perlakuan kedua dari Keep Grow tersebut. Dan dulur, kita ikuti selengkapnya. Baik sedulurku, dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan dulur, langsung saja, inilah amunisi yang kami pergunakan hari ini. Pertama sekali untuk ini magnesium sulfatnya, ini kita berikan lebih kurang 2 sendok makan untuk satu tangki penyemprotan, dan kira-kira segini sudah 2 sendok makan. Oke, kita berikan dan kita aduk terlebih dahulu. Nah, diaduk sampai semuanya larut, kemudian kita tambahkan yang lainnya. Dan langsung saja kita tambahkan yang kedua adalah MKP. Nah, untuk manfaatnya, magnesium sulfat ini kita harapkan bisa tetap menjaga daun tetap sehat, hijau, dan klorofil daun tetap terjaga. Kemudian untuk MKP-nya ini kita harapkan untuk fungsi pembentukan dan pengisian bulir kita. Dan MKP yang kita gunakan hari ini lur juga lebih kurang 2-3 sendok makan untuk satu tangki penyemprotan. Dan mohon maaf dulur, mungkin cara kami ini sedikit agak aneh karena kekurangan fasilitas perekaman. Dimaklumi saja, namanya juga petani error, petani yang serba kekurangan, hampir jatuh juga lur. Oke, pelan-pelan dan banyak yang tumpah, buang-buang, tidak apa-apa demi edukasi untuk sedulur. Oke, 2 sendok makan MKP. Nah, kita aduk kembali. Aduk, kucek, goyang. Dan kita tambahkan yang ketiga dulur. Yang ketiga tentunya adalah kalsium seperti ini. Natural, alami. Kalsium untuk memperbaiki padi, memperbaiki alam. Nah, kalsium ini juga lur, kita harapkan berfungsi untuk proses pengisian bulir kita. Serta untuk menjaga agar tidak terjadi kerontokan pada bunga padi kita. Oke, ini juga kita berikan 2 sendok makan, tumpah kembali lur. Nanti kami pungut. Nah, 2 sendok makan kalsium. Dan ini kita aduk kembali. Aduk, kucek. Semakin dikucek semakin bagus, semakin diaduk semakin bagus. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi kita bersatu dalam satu ember. Nah, setelah diaduk, dikucek sampai semuanya larut seperti ini, baru kemudian kita tambahkan yang lain. Dan hari ini adalah penggunaan Keep Grow untuk tahap yang kedua. Namun Keep Grow yang kita gunakan bukanlah si Keep Grow panen, melainkan adiknya Keep Grow 10 SP seperti ini lur. Kita ambil saja. Nah, Keep Grow 10 SP seperti ini. Dan penggunaan Keep Grow untuk penyemprotan hari ini lur, kita gunakan juga 1 saset 1 gram untuk satu tangki penyemprotan, dan langsung kita tuangkan. Mohon maaf lur, ini belum kami buka, kita ambil yang sudah kami buka saja. Nah, ini 1 saset masih utuh lur, kita berikan untuk satu tangki penyemprotan. Bismillah. Mana dia, nggak mau keluar? Oh ya udah keluar. 1 saset untuk satu tangki penyemprotan. Nah, ini pemberian kedua daripada Keep Grow 10 SP, dan pemberian ketiganya nanti adalah Keep Grow panen. Namun dulur, perlu kami sampaikan bahwa untuk penggunaan Keep Grow 10 SP pada tahap kedua ini, waktu penggunaan kami sudah termasuk kurang tepat. Karena menurut kami lur, penggunaan Keep Grow 10 SP tahap kedua untuk tanaman padi itu diberikan ketika malai yang keluar sudah di atas 60% namun belum selesai. Sementara keadaan tanaman padi kami hari ini, malai yang keluar itu memang sudah di atas 60%,
tapi sudah mendekati selesai. Nah, berbicara tentang ketepatan waktu dari penggunaan pestisida, tentu berbicara juga soal efektif hasil dari pestisida yang kita pergunakan. Maka begitu juga dengan penggunaan Gipkru kita hari ini, karena kondisi tanaman padi kita sudah seperti ini, tentunya efektivitas, efisiensi dari Gipkru itu mungkin sedikit berkurang. Namun jika pada kondisi seperti ini kita memilih atau memutuskan untuk menggunakan Gipkru panen, itu jauh lebih salah. Maka oleh karenanya kami tetap menggunakan Gipkru 10 SP saja. Nah, kemudian ada satu pertanyaan yang cukup menarik perhatian kami dari sedulur kita. Bagaimana jadinya jika pada tanaman padi yang seharusnya kita masih menggunakan Gipkru 10 SP, kemudian kita menggunakan Gipkru panen, apa yang akan terjadi? Menurut kami dulur, ketika penggunaan Gipkru itu salah, misalkan katakan pada usia tanaman padi 50 HST, itu seharusnya yang kita gunakan adalah Gipkru 10 SP, kemudian tergunakan adalah Gipkru panen. Nah, menurut kami, ketika sebelumnya tanaman padi terpenuhi dari unsur hara primer dan sekundernya, itu tidak akan memberikan efek-efek negatif. Namun ketika tanaman padi kita terkurangi dari kebutuhan unsur hara primer dan sekundernya, mungkin saja tanamannya nanti akan sedikit lebih tinggi bagaikan ilalang dan rentan terhadap roboh. Itu adalah asumsi kami. Maka oleh karenanya ketika hal seperti itu terjadi, sebaiknya pada penyemprotan berikutnya diberikan juga semisal MKP atau magnesium sulfatnya agar dapat memperkuat batang dan memperkokoh perakaran tanaman padi kita. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya dulur, ketika pada tanaman padi yang sudah mulai menguning bahagian ujung malainya, artinya di saat itu penggunaan Gipkru yang seharusnya adalah Gipkru panen dan kita memberikannya Gipkru 10 SP. Langkahnya balik lagi esok harinya atau jika penyemprotan pagi, balik lagi sorenya tambahkan 1 saset Gipkru 10 SP, maka pada saat itu sudah kita melakukan penyemprotan Gipkru panennya. Demikian dia dulur menurut pengetahuan dan amatan kami. Nah, kemudian dulur untuk amunisi selanjutnya seperti terlihat ini tidak kami demonstrasikan, langsung kami jelaskan saja. Pertama sekali untuk insektisidanya ada ini Oblivion, ini masih kami andalkan untuk pencegahan dan pengendalian hama penggerek batang, karena di tanaman padi kami semenjak perjalanan panjangnya Oblivion ini sudah mampu membuktikan dirinya penggerek batang tidak mengganggu kami. Kemudian kita kawinkan Oblivion ini dengan Vidipo, insektisida berbahan aktif dimehipo dengan cara kerja sistemik seperti ini. Nah, ini kita kawin dua, di mana Vidipo ini kita berikan 1 seloki ini atau lebih kurang 50 mili untuk 1 tangki penyemprotan. Kemudian Oblivion ini hari ini karena kami khawatir juga terhadap penggereknya nanti bisa muncul belakangan, kita berikan 20 mili untuk 1 tangki penyemprotan. Kemudian selanjutnya untuk fungisidanya lur, ini kita berikan Fungisidaus. Nah, Fungisidaus ini lur, dia berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Dalam formulasi SC bekerja secara sistemik, bersifat protektif, kuratif, dan eradikatif. Nah, ini adalah fungisida yang juga mengandung ZPT untuk dapat membuat bulir kita semakin bernas-nas-nas-nas. Nah, dulur, namun sampai di sini ada satu hal yang menyita perhatian kita. Ternyata Nufam menang banyak. Ada Gipkru, ini dari Nufam, kemudian ada Fungisidaus dari Nufam juga, kemudian yang tadi Oblivion Nufam juga. Nufam menang banyak. Dan sampaikan salam kami untuk Nufam Indonesia. Baik dulur, demikian saja yang dapat kami sampaikan pada penyemprotan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sedulur dan bisa memberikan edukasi serta solusi untuk sedulur semuanya. Baik, kami ucapkan ribuan terima kasih.
Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Salam hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.